wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin polimorfisme, dan saya ini akan membahas terkait binding. Binding itu ada dua. Binding itu merupakan hubungan antara pemanggil metode dan definisi metode. Terdapat dua macam, yaitu dynamic dan static binding. Ada pertama dynamic binding. Dynamic binding itu atau lead binding, metode dapat diimplementasikan dalam beberapa kelas melalui inheritance. Kemudian JVM atau Java Virtual Machine akan menentukan metode mana yang akan dijalankan pada saat runtime. Misal contoh seperti ini ya. Hello A, new hello B. Ini terus biji. Nah, seperti ini. Ini contoh dynamic binding itu kayak gini. Dan OBJ hello ini merupakan tipe yang dideklarasikan, yang digunakan untuk variabel referensi objek atau disebut declared type. Dan sedangkan yang hello B ini tipe aktual, yaitu berupa class aktual, di mana declare type menjadi the reference untuk objek dari kelas tersebut. Nah, di sini saya akan praktekkan ini kelas mamalia sapi, limosin, Brahman. Nah, gini. Saya akan praktekkan bikin baru lagi. Nah, di sini saya akan membuat
part 2 harusnya. Saya bikin kelas namanya mamalia. Nah, di sini saya akan ketik public. String to string. Di situ kembalikan untuk mamalia adalah, ini saya bikin red. Ya, dan situ kita bikin lagi kelas namanya sapi. Habis itu bukan metode public string ini posto string. Return sapi. Melakukan override lagi. Di sini masih menjadi mamalia, kelas mamalia. Nah, setelah itu kita bikin lagi kelas namanya limousine. Nah, di sini kita bikin lagi string to string. Pun limousine. Nah, ini kita bikin red. Sudah gini, ini bariskan sapi. Habis itu kita bikin kelas namanya Brahman. Dan di sini lagi big string. Setelah itu bikin return jenis lainnya. Bikin override lagi, dan di sini stringnya sapi. Yang besar sesuai. Di situ kita bikin kelas yang terakhir, yaitu kelas main. Bikin main utamanya dari mamalia. Terus di sini baru kita bikin method static void.
static void main. Main di situ string nya besar, string args sebelahnya kita untuk mengambilkan new. Ini metodenya dynamic binding, ini memanggil kelas mamalia. Situ ini 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 juga sama, so new manggil sapi. Situ sama new limousine. Terus bikin lagi new Brahman. Public take void so object ini mamalia aja, mamalia sebelum mamalia setelah itu panggil mamalia obj mamalia. Nah seperti ini. Lalu kita coba run. Seperti ini taran. Nah sini mamalia. Kenapa yang ini nggak bisa? Ini harusnya kan kayak gini. Karena di sini saya masukkan tampilan mamalia. Nah jika ini saya ingin ubah, coba saya ubah jadi seperti ini. Ini saya ganti obj ya, objeknya objek. Terus di sini saya ganti dengan coba obj. Nah seperti ini. Dan ini saya hilangkan stringnya, ini saya hilangkan. Saya ganti dengan nama obj seperti ini. Nah ini yang saya save. Kemudian kita klikkan apa yang tadi. Ya hasilnya kayak gini. Contoh mamalia adalah, nah ini dilakukan. Nah, ambil dari sini. Contoh mamalia adalah, dan kemudian di sini.
Nah, sapi. Nah, dari sapi. Dan salah limosin, ambil dari sini. Terus ini lainnya Brahman dari sini. Nah, di situ. Jadi objek ini manggil. Ini semuanya ini dari mamalia. Ini saya coba ganti mamalia ya. Saya coba ganti mamalia. Ini di sini saya ganti mamalia. Ini mamalia, ceknya mamalia. Ini ya. Terus kemudian run. Nah, sini juga sama seperti ini. Gitu. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan. Ya. Ini kan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini itu main ini kelas pertama ya. Kelas pertama ini untuk program yang mendemonstrasikan penggunaan kelas abstrak yang disebut mamalia. Nih. Dan subclass lainnya seperti limosin, Brahman, sapi. Metode utama ini memanggil metode show. Nah, ini show ini ya sebanyak 4 kali dan meneruskan objek yang berada dari subclass mamalia seperti kelas sapi, ini limosin, Brahman, mamalia, yaitu akan menampilkan contoh seperti ini ya, akan ditampilkan kayak gini. Dan metode show ini kemudian mencetak setiap objek yang diteruskan yang akan menampilkan metode toString dari setiap kelas untuk menampilkan status objek dalam format yang dibaca. Jadi akan menampilkan ini. Jadi metode show ini kayak gini, menampilkan metode toString. Jadi lewat show kan nanti akan muncul kayak gini. Dan di sini saya akan coba tambahkan class baru ya. Saya coba bikin class kelinci. Di sini saya bikin lagi class baru namanya class kelinci. Dan di sini saya coba kosongkan tanpa metode, tapi ini saya akan wariskan dari kelas limosin. Jadi kayak gini, limosin. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba run ya. Ini saya save dulu, kemudian kita run di sini. Nah, di sini oke, yang terjadi kan tetap kan, karena kita bikin belum ngambil ini so ini kelincinya. Ini kan ada kelas banyak ini 1 2 ya 3 4 5, jadi harus kita bikin so-nya sebanyak 5. Ini kita tampilkan yang kelinci. Nah, disitu save, kita run. Nah, hasilnya kayak gini. Bawahnya Brahman itu dan satu jenisnya limosin. Kenapa ini sama yang 3 ini sama? Dikarenakan ini manggil di limosin, jadi warisan dari kelas ini induk dari superclass. Jadi limosin, jadi manggilnya dari ini limosin. Makanya dia akan tampil sama kayak limosin karena di extendnya dikasih limosin. Kalau coba ganti Brahman ya, Brahman atau sapi, coba sapi ya, sapi ini apa yang terjadi? Dia akan manggil sapi gitu ya. Ini saya akan jelaskan ya. Jadi secara otomatis ini si kelinci ini atau kelas anak ini ya akan mempunyai atau mewarisi sifat yang mirip dengan limosin ya, jadi lewat sapi ya, lewat sapi. Ini kan kelinci itu kelas anak.
mesin parent class atau disebut parent class, dan nantinya akan menampilkan keluaran ini sapi itu. Dan saya akan bahas lagi binding yang kedua. Binding yang kedua itu namanya static, dan static ini disebut dengan early binding, yaitu binding yang terjadi saat compile time karena terjadi sebelum program berjalan. Objek hanya mengetahui metode mana yang akan dipanggil pada saat compile time. Metodenya final, private, static merupakan contoh dari static binding karena tidak bisa di override dan tipe dari kelas tersebut ditentukan pada saat compile time. Nah, di sini saya akan bikin seperti ini. Judulnya kayak gini. Static binding. Itu ada 3 kelas, yaitu IPS, sosiologi, dan main. Nah, seperti ini static binding itu kayak gini. New. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi saya akan praktekkan. Sini saya akan buat. Baru saya tutup dulu. Saya bikin lagi. Ini bikin statik ya. Nah, di sini saya bikin static bins, dan di sini saya akan buat kelas IPS. Bikin kelas IPS ya. IPS. Saya bikin kelas lain aja. Saya bikin kelas RPL ya. RPL. Dan saya bikin metode. Just mode. So mapel. Name-nya harus besar. Di situ kita bikin seperti ini. Nah, sini. Nah, di sini saya akan tampilkan RPL. Nah, sini. Habis itu saya bikin kelas baru lagi, namanya bikin kelas matematika ya. Matematika bisa di sini ya. Kelas saya bikin dot void model. Situ saya bikin matematika ini. Matematika turunan dari mapel RPL. Sini saya akan bikin extend ya. Nah, jadi kalau turunannya itu dikasih extend gitu. Lebih kecil. Ini extend dari RPL. Nah, seperti ini. Dan di sini kita harus melakukan override. Nah, kita save, dan sekarang yang terakhir ini kita bikin class main. Main IPS. Nah, di sini saya bikin public method.
bikin static bindingnya kayak gini. Matematika. Terus kita bikin RPL ini. So kita ambilkan mapel kayak gini. Situ bawahnya kita bikin matematika, terus matematika objek. Itu bikin bindingnya new matematika. Kayak gini, disitu dalam kurung gini, matematika ini tampilkan so. Nah gitu. Setelah itu kita coba jalanin. Maksudnya seperti ini. Matematika turunan dari mapel RPL dan bawahnya juga sama RPL. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi si program ini itu membuat turunan dari kelas yang disebut matematika, ya, yang merupakan subclass dari RPL ini. Dan program ini memanggil metode SoMapel. Jadi, SoMapel ini pada instance IPS, ini manggil ini. Dan kemudian metode SoMapel ini kemungkinan akan menampilkan informasi tentang mata pelajaran yang akan diajarkan di kelas. Ya, jadi metode ini itu untuk manggil ini kelas-kelas ini RPL. Ya, dari turunan dari RPL matematika. Ya, di sini itu membuat objek, ya. Di sini itu membuat objek RPA dan menugaskan ke variabel IPS. Terus kemudian manggil metode SoMapel nih, dan pada objek RPA di sini. Dan yang kemudian ditimpa oleh kelas matematika di sini, matematika ini. Untuk menampilkan gini, matematika turunan dari mapel RPL. Nah, dan membuat objek di sini, bikin objek yang kelas matematika dan menugaskan ke variabel matematika. Nah, dan ini manggil metode so pada objek matematika yang ditimpa oleh kelas matematika dan akan menampilkan juga sama ya, tadi matematika turunan dari mapel RPL, dan hasil outputnya ini sama, ya. Dan keduanya itu sama, cara memanggilnya itu cuma beda. Dan hal ini terjadi karena adanya VMI itu dan IPS ini ke RPL ini sama dengan new ini di kelas main ini RPL. Objek RPL ini akan menjalankan konstruktor dari kelas matematika di sini, dan dimana turunan dari kelas RPL, dan secara otomatis akan terjadi override. Nah, di sini akan terjadi override otomatis sehingga metode toString ini ada metodenya nih yang ada di subclass itu menimpa milik superclass. Nah, jadi seperti itulah. Mungkin besok akan saya lanjut materi tutorial mengenai kelas casting, dan mungkin video ini terkait dengan binding dinamik maupun dan binding statik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.